Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel Carita Budaya, sebuah channel yang membahas tentang kebudayaan, baik itu sejarah, legenda, mitos, dan semua yang berkaitan dengan budaya akan saya bahas di channel saya ini, sedulur. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Jawa Banyumasan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bahasa Jawa Ngapak. Saya tertarik membahas bahasa Jawa Banyumasan ini karena apa? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti berkebangsaan Belanda bernama Van der Molen, beliau ini adalah seorang arkeolog sekaligus juga seorang misionaris. Beliau mengatakan bahwa ternyata bahasa Jawa dialek Banyumasan merupakan bahasa tertua yang digunakan oleh orang Jawa di masa lampau. Dan bahasa Jawa dialek Banyumasan ini sudah digunakan sejak abad pertama Masehi, sedulur. Ceritanya bagaimana? Begini, sedulur. Menurut Van der Molen, pada abad ke-1 Masehi di Jawa berdiri sebuah kerajaan yang bernama Galuh Purba. Dan kerajaan Galuh Purba ini letaknya berada di sekitar lereng Gunung Slamet dan didirikan oleh para perantau yang datang dari Kutai Kertanegara atau Kalimantan Timur, yang datang ke Pulau Jawa dan mendirikan pemukiman di sekitar lereng Gunung Slamet. Lalu apa buktinya bahwa kerajaan Galuh Purba itu memang ada? Memang tidak banyak bukti yang menyebutkan bahwa Galuh Purba ini ada. Bahkan di pelajaran-pelajaran sekolah pun saya kira tidak ada yang membahas kerajaan Galuh Purba ini. Tapi ada dua bukti otentik yang ditemukan dan dipelajari oleh Van der Molen, seorang peneliti berkebangsaan Belanda ini, yaitu dua buah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Purbalingga, yaitu prasasti Cipaku dan prasasti Bukateja. Dan kedua prasasti ini ada di Kabupaten Purbalingga, sedulur. Dari kedua prasasti inilah diketahui bahwa kerajaan tertua di Pulau Jawa yang berdiri sejak abad ke-1 Masehi adalah kerajaan Galuh Purba yang beribu kota di Purbalingga. Walaupun ini hanya sekedar asumsi. Karena apa? Karena ditemukannya kedua prasasti ini di Kabupaten Purbalingga. Untuk letak pastinya tidak ada yang tahu pasti, sedulur. Bahkan Van der Molen pun ini hanya asumsi kalau ibu kota kerajaan Galuh Purba itu berada di Purbalingga. Lalu bahasa sehari-hari yang dipakai oleh penduduk kerajaan Galuh Purba, atau mungkin lebih populernya bahasa nasionalnya lah, itu adalah bahasa Banyumasan, sedulur. Jadi pada waktu itu penyebutan bahasa Jawa belum ada. Yang ada adalah bahasa Banyumasan. Lalu kenapa bahasa Jawa sekarang ini sudah terbagi menjadi dua kelompok? Bahkan kelompok terbesarnya itu adalah bahasa Wetanan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan dialek Mataraman. Sementara dialek Banyumasan itu juga masih lestari sampai sekarang, cuman masuk dalam kelompok kecil, yaitu Jawa Tengah bagian barat dan Jawa Barat bagian timur, sekitar Cirebon, Majenang dan sebagainya. Untuk wilayah Jawa Barat itu masih menggunakan dialek Banyumasan. Itu ceritanya panjang, sedulur, tapi untuk di video ini saya ringkas saja. Bahkan semenjak keruntuhan kerajaan Galuh Purba pada abad ke-6, kemudian di abad ke-7 muncul sebuah kerajaan baru yang didirikan oleh Rakai Mataram yang bergelar Ratu Sanjaya. Bahasa Jawa Ngapak ini pun, bahasa Jawa dialek Banyumasan ini pun masih digunakan untuk bahasa sehari-hari penduduk kerajaan. Dan juga ketika Rakai Sanjaya pecah pun, jadi untuk Jawa bagian utara dipimpin oleh Rakai Sanjaya dan Jawa bagian selatan dipimpin oleh Wangsa Syailendra, ini bahasa Jawa Ngapak atau bahasa dialek Banyumasan pun itu masih digunakan, sedulur.
Nah, kenapa bahasa Jawa terbelah menjadi dua kelompok? Jadi, ketika kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Empu Sendok, ibu kota kerajaan Mataram kuno ini dipindah ke wilayah timur, jauh dari ibu kota semula, yaitu berada di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, dari sinilah mulai terjadi perubahan besar-besaran. Bahkan bahasa yang biasa digunakan oleh penduduk kerajaan pun itu diganti menjadi dialek Mataraman. Yang tadinya apa jadi opo, yang tadinya A jadi O, dan sebagainya. Jadi sedulur, walaupun bahasa dialek Banyumasan ini banyak diolok-olok orang karena mungkin lucunya, karena memang orang Ngapak ini terkenal dengan medoknya, ya, dan penyebutan huruf K-nya yang begitu kentara. Jadi mungkin itu dianggap sebuah kelucuan. Tapi kita perlu berbangga, karena saya juga salah satu penggemar bahasa Ngapak, karena saya juga dari daerah Ngapak, yaitu Pemalang. Kita perlu berbangga bahwa ternyata bahasa Ngapak ini adalah induk dari bahasa Jawa yang kita pakai sekarang ini, yang dipakai oleh seluruh orang Jawa yang ada sekarang ini. Jadi tetap budayakan bahasa Ngapak. Orang Ngapak, orang kepenak, gitu sedulur. Baiklah sedulur, untuk video ini saya cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan pada sedulur semuanya, semoga panjenengan semuanya diberkahi rezeki yang barokah, anak yang soleh-solehah, dan kehidupan yang makmur sentosa dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.